ketemu di grup Facebook itu, loker kerjaan luar negeri gitu. Kalau dari awalnya itu mah nggak ada curiga, soalnya prosedurnya juga dikirimin, saya cek itu bener. Saya tanyain soal berkas-berkas persyaratan, pihak sananya itu katanya ada ADM gitu kan. Terusan saya tanyain ADM-nya berapa, dia kan awalnya itu bilangnya 24 juta sama paspor. Nah, dia minta tambah lagi 4 juta katanya kan, ditransfer lagi kan 4 juta itu. Berarti total uang yang Mas Arief keluarkan itu ada berapa totalnya? 34. Kerja di luar negeri itu di mana? Tahu nggak tepatnya di negara mana rencananya? Negaranya di Swiss. Ada kejadian penipuan gimana nih? Bisa ceritakan? Dari awalnya itu ketemu di grup Facebook itu, loker kerjaan luar negeri gitu. Oke, terus? Terus saya chat kan, kan ada nomor WA-nya. Nah, terusan saya chat lewat WA itu. Nah, terusan ada saya tanyain soal berkas-berkas persyaratan. Nah, terusan di situ dari pihak sananya itu katanya ada ADM gitu kan. Terusan saya tanyain ADM-nya berapa. Terusan dia kan awalnya itu bilangnya 24 juta sama paspor, itu udah sama paspor bersih kata dia kan. Oke, ADM ini berarti biaya administrasi ya? Iya. Oke, sip. Siap lanjut. Nah, terusan sambil berjalan gitu kan, terus setelah itu proses transfernya itu bertahap loh. Setelah transfer yang pertama itu 4 juta, nah terusan yang kedua itu 10 juta. Nah, setelah 10 juta itu kok ada tambahan kata dia kan. Maaf Pak, katanya ada kekurangan soal paspor, itu ada kurang 1 juta. Nah, terusan dari situ mulai timbul kan, kok nggak sesuai kata saya, tapi kan kayak gimana ya, kayak firasatnya itu kayak bener apa enggak. Nah, terusan kalau dari awalnya itu mah nggak ada curiga, soalnya prosedurnya juga dikirimin, saya cek itu bener. Prosedur yang dikirimin, yang dicek-cek benar tuh apanya nih? Soal agreement. Nah, terusan kayak persyaratannya itu. Oke. Persyaratannya juga kata dia ada yang saya kirimkan langsung gitu. Oke. Langsung ke Jadi kantornya. dari persyaratan ini meyakinkan gitulah ya. Heeh. Oke, sip. Oke, lanjut. Nah, terus waktu itu udah udah totalnya itu udah 25 juta itu. Nah, dia minta tambah lagi 4 juta katanya kan. Nah, saya pikir-pikir lagi, oh kok ada tambahan lagi. Terusan kata dia dijelasin ini itu gitu. Nah, terusan dari situ saya mulai ngomong, pokoknya ini saya kan itu gimana? Mulai curiga gitu. Terusan saya batalin awalnya kan. Ya udah, saya batalin aja lah kalau kayak gitu kan. Soalnya nggak sesuai sama itu, sama sama kesepakatan dari awal itu soal biaya itu. Iya. Nah, terus dari situ bimbang lagi, kayak bener apa enggak, tapi kan udah mulai jalan, kok sayang kata saya itu. Dari sananya juga dia bilang bisa dikembalikan, tapi kan ada proses 1 bulan baru dicairin. Nah, terusan ada potongan buat paspor itu. Sambil itu saya obrolin lagi kan sama keluarga kan, soalnya kurang 4 juta itu. Nah, terusan dia mastiin lagi. Nah, terusan saya ngomong, pokoknya ini nggak ada biaya lagi kan kata saya kan. Nah, bapaknya itu bilang nggak ada, ini yang terakhir ini. Nah, habis itu udah sepakat ditransfer lagi kan 4 juta itu. Mereka di lembaga ya, misalnya di perusahaan ya? Iya, di Perusahaan. perusahaan. Oke, apa nama perusahaannya apa? Kalau nama perusahaannya itu PT PT N Abadi.
Oke. Udah sempat dicek belum ini PT-nya di internet? Apakah PT ini beneran ada atau enggak gitu? Kalau kalau saya cek itu, nah saya kan ada teman di istilahnya di daerah PT itulah. Nah, Mm-mm. saya suruh cek, ada sih, tapi Oke. kan posisi PT-nya itu emang di perumahan gitu. Takutnya khawatirnya memang benar PT-nya memang ada. Memang kan banyak yang disalahgunakan Heeh, nih. Jadi PT-nya ada tapi heeh, si pelaku ini mengatasnamakan PT gitu loh. Mengatasnamakan PT A anggap saja gitu. Contohnya aku bilangnya dari PT Sidomu heeh, ya kan dari tolak angin itu kan bisa aja gitu. Jadi iya, belum tentu juga aku kerja di maksudnya. Bener kan? Kurang lebih. iya. Nah, itu belum sempat di cross check ya. Nah, kalau soal itunya belum belum di cross check. Oke, oke, sip. Sampai di titik itu gimana komunikasinya sama mereka? Komunikasi Mas lancar kan, habis transferan yang 4 juta yang terakhir itu masih masih Oke. dikasih infonya itu sekitar tanggal 26 September itu udah itu katanya udah terbang. Nah, terusan yang terakhir itu dia ngasih link soal ATM yang ATM luar negerinya itu. Nah, katanya terusan ada biaya kan. Terusan saya transfer aja. Nah, udah selesai itu di infonya itu sekitar tanggal tanggal 1 itu udah ke Jakarta. Nah, ntar check innya itu sekitaran tanggal 9. Mm-mm. Terus? Nah, terus udah udah selesai yang yang soal yang kemarin itu si ATM. Nah, ATM-nya itu tiba-tiba kok katanya ada kurang lagi 1 juta kata dia. Oke. Soalnya nggak bisa 3 juta. Nah, harus diselesain. Terus Mas Dari transfer dari lagi. situ udah oh, udah debat panjang, pokoknya debat panjang. Dari situ saya Oke. omongin dari kok nggak ada omongan dari awal. Kalau tahu biayanya segini-segini mungkin saya masih mikir-mikir kata saya kan, Ya. tapi dia ngejelasinnya itu ntar kalau udah ketemu dijelasin gitu. Terusan pokoknya saya nanyanya yang soal biaya itu, tapi dia itu kayak ngalihin pembicaraan gitu. Ya. Ini berarti sama sekali Mas Arief nggak pernah ketemu ya? Kalau ketemu belum pernah. Belum pernah ketemu ya? Oke. Komunikasinya itu lewat WhatsApp, di grup atau Japri? Iya, di WhatsApp, Iya, di grup WhatsApp Japri. Japri, di WhatsApp tuh Japri. Iya. Sampai sekarang masih komunikasi sama dia? Kalau yang terakhir ini tadi pagi dia infonya, Mas ada kabar baik hari ini katanya kan. Tapi nggak dijelasin kabar baiknya apa. Terusan saya WA, kira-kira ini gimana, katanya 3 sampai 4 jam lagi. Nah, terusan belum ada balasan lagi ini. Berarti total uang yang Mas Arief keluarkan itu ada berapa? Totalnya? 34, Wow, tiga puluh 34. empat Kerja di luar negeri itu di mana? Tahu nggak tepatnya di negara mana rencananya? negaranya di Swiss. Di Swiss. Oke. Terus Ya, jadi apa? Di sana jadi apa? Udah tahu belum? di konstruksi scaffolder. Si pelaku ini memang tarik ulur nih ke emas nih, berpotensi buat transfer lagi nih. Kalau dari sayanya ini, saya juga udah ngomong sama keluarga kemarin, pokoknya ini transferan yang terakhir. Kalau emang ini meleset lagi, ya sudah. Saya saya bilang dilaporin aja lah ke polisi, apa gimana caranya lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Oke, Soalnya oke. Dari tanggal berapa, bulan apa? itu sekitaran tanggal 17 17 Juni kayaknya, Oh, apa 17 Juni. 27 Juni. Pokoknya Oke. sekitaran bulan Juni kemarin. Waduh, berarti lumayan Iya. lama juga ya. Maksudnya nggak ada proses sama Iya, sekali itu lama juga ya. kalau dari awalnya itu emang prosesnya sekitaran 3 bulan itu, tiga Mm-mm. bulan. Nah, tanggal 26 Septembernya itu kata dia udah fix berangkat. Nah, dari sebenarnya sebelum sebelum transferan yang terakhir itu saya juga udah ngomong, udahlah dibatalin aja, dikembalikan. Kata kata orangnya itu udah nggak bisa Mas, soalnya udah ACC, udah di imigrasi katanya. Hmm. Palingan pending kata dia. Langkah selanjutnya, Mas sudah sempat nyoba buat
ngajak ketemuan nggak? Kalau ngajak ketemuan belum sih, soalnya kan saya juga masih ada kerjaan gitu di sini. Jadi mungkin pas bu, kalau niatnya itu bulan bulan depan, bulan Oke. bulan depan kan udah kelar kerjaan pulang. Nah, mungkin pengennya sih ke lokasinya langsung gitu. Coba deh Mas usahain nanti kalau libur ajak ketemuan gitu. Responnya kayak gimana? Kalau sekarang pun nggak apa-apa, buat tahu responnya aja. Mestinya Mas dari kemarin coba nanya aja. Aku mau ke situ gitu, meskipun masih belum ada waktu mamanya. Memang belum ada waktu, tapi Mas coba ngetes gitu loh. Kalau itu pernah pernah waktu waktu mau transfer itu, Hmm, saya kalau enggak besok besok saya nyuruh orang rumah aja lah yang ke tempatnya langsung. Nah, ya. terusan bapaknya itu bilang nggak usah mas, sayang kata saya, sayang ongkosnya soalnya jauh kata dia kan. Ya Mas lebih atraktif lagi lah. Lebih lebih aktif lagi buat apa ya? Buat ngetes gitu loh. Ada clue gitu. Ini beneran apa enggak sih gitu. Tapi Udah saya sampaikan semua soal keluhan itu, kok perasaan kok jadi kayak gini, saya juga udah mulai curiga gitu, kok kayak nggak pasti gini kan. Dia bilang kalau nggak pasti nggak mungkin ada proses kata dia. Soalnya kan dia ngirimin ngirimin paspor juga, ngirimin gambar paspornya itu. ya kalau itu sih bisa Tapi diedit. tapi saya ngomongnya itu, "Oh, kok bisa itu apa, katanya kemarin tanggal 26, ini mundur lagi tanggal tanggal 9, kok nggak muncul-muncul tiketnya," kata saya. Teman-teman kalau ingin sembuh dari judul bisa mengikuti program Brain Recovery Jalan Pulang. Di sini ada 45 video lebih yang bisa kalian konsumsi, yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian dengarkan untuk dapat memulihkan otak kalian yang salah itu. Kalau kalian bisa mengikuti program ini, saya bisa memastikan kalian akan berubah cara berpikirnya. Otomatis karena kalian cara berpikirnya berubah, energinya menjadi positif, hal-hal negatif yang berkecamuk di otak ini sudah hilang, udah otomatis kalian akan mendapatkan energi positif yang mana bisa mendatangkan rezeki, mencari rezeki itu lebih mudah, mencari peluang-peluang itu lebih mudah dan gampang buat membayar hutang-hutang kalian. Pilihannya dari kalian. Kalian mau ikut silahkan dengan manfaat yang begitu luar biasa buat masa depan kalian karena Brain Recovery ini memang buat mereka orang-orang yang kepengin berhenti judul itu sungguh-sungguh. Hal-hal yang berhubungan dengan uang terus kita suruh transfer dulu tanpa kita ketemu itu diwanti-wanti lah. Jangan dilakukan gitu. Karena modus penipuan sekarang tuh aneh-aneh. Itu kadang-kadang banyak yang di luar nalar gitu. Agaknya ya mesti ikhlasin. Tapi untuk transfer lagi udah stop. Untuk mau transfer lagi kalau dia minta itu udah stop aja. Terus untuk langkah selanjutnya ya diselidiki dia posisi ada di mana. Kalau memang ke kantornya jauh nanti Mas kalau libur datengin untuk memastikan gitu. Menurutku dia itu masih menganggap Mas masih berpotensi untuk transfer lagi gitu. Jadi masih ditarik ulur nih kayak layangan gitu. Mas coba cari tahu lagi, diselidiki, nanti ininya dikirim-kirimin aja ya, screenshotannya segala macam, nomor WA-nya segala macam coba dicek gitu, dikirimin aja nanti. Itu aja sih mudah-mudahan banyak juga loh Mas yang podcast sama aku, yang kasusnya kayak Mas kayak gini banyak. Yang apa namanya korban penipuan kerja luar negeri gitu. Mereka tuh sindikat mereka pemain mereka gitu. Kalau dari aku mudah-mudahan yang sudah hilang mudah-mudahan kembali lagi lah dibalikin Ya, amin. berapa kali lipat gitu, dibalikin berpuluh-puluh kali lipat namanya musibah. Tapi memang ini perlu di-up memang biar biar jadi perhatian aparat. Ya minimal jadi perhatian lah bahwa kasus-kasus seperti ini tuh dari zaman dulu masih banyak, masih belum kelar dan masih merajalela. Penipuan-penipuan kerja luar negeri itu banyak dan nggak selesai-selesai gitu. Jadi ada aja gitu, ada aja korbannya dan makin banyak gitu. Ya, Iya, dari aku itu aja. Mudah-mudahan ya diikhlasin namanya musibah. Tapi untuk stepnya sekarang ya udah stop, jangan transfer lagi kalau dia minta. Terus cepet-cepet cari tahu, selidiki keberadaannya gitu. Jadi kan Mas sudah tahu alamatnya. Ya eh, udah, Mas luangin waktu buat ngecek bener apa enggak. Jadi Mas lega gitu. Tapi iya sih, Bang. tapi dengan cerita Mas itu sih agaknya kecil kemungkinan kalau ini bener gitu. Ya yang paling mudah kedetek ya nggak pernah ketemu. Udah, kita mau percaya sama siapa kalau nggak pernah ketemu kayak gitu. Kalau untuk data, dokumen, persyaratan, tetek bengek segala macam yang
mereka kirimkan itu sangat mudah, itu hal gampang untuk diedit tuh gampang banget, mudah sekali gitu. Ya, itu aja ya Iya. Mas, mudah-mudahan bisa ya uangnya digantikan lah, digantikan puluhan kali lipat lah, digantikan sama Tuhan sama Allah gitu ya, gitu. Ya, Iya, Bang. Heeh. oke Mas, ada ini nggak ada saran-saran buat teman-teman yang lagi nonton? Ya mungkin untuk lebih hati-hati lagi aja lah mungkin. Iya, Soal, siap-siap, oke siap. iya soalnya kan emang modus kayak gini emang iya kayak dia tarik ulur gitu. Jadi kayak perasaannya itu kayak bener apa Iya. enggak gitu. Cara mereka melakukan penipuannya itu modelnya ya kayak gitu, alurnya alur dokumen, alur ini, jadi banyak hal-hal yang meragukan tapi ada dokumen kayak gitu. Tapi yang paling penting buat Iya, kita jadi tolak ukur adalah nggak pernah ketemu dan kita nggak tahu keberadaannya di PT itu, di perusahaan itu bener atau enggak kayak gitu. Kalau iya, enggak, kalau perusahaannya itu ada alamatnya, ada nomor teleponnya, Mas telepon aja. Ada enggak karyawan atas nama ini? Terus ada nggak kemarin ada nasabah atau customer atas namanya Emas, Mas Arif, di sana ada nggak datanya gitu? Kalau memang benar gitu, bisa telepon dulu boleh. iya, Makasih banyak ya Mas waktunya ya Mas. Nanti iya, Mas sama-sama. kan ada WhatsApp-nya, nanti coba setelah Mas melakukan itu tadi ditelepon, bener nggak ada nama itu, terus Mas kirim. Kalau memang perusahaan itu tuh bener perusahaan untuk penyalur tenaga kerja luar negeri ya, sumamanya benar ya, Iya. itu coba uh, minta data mereka atau tanyakan ada nama orang yang Mas maksud, namanya siapa penipunya? Ke nama nama orangnya. Ya, Nama orangnya itu kalau di kalau di WA itu Pak Pak Eri, tapi kalau yang atas nama rekening itu Pak Ek sama nama PT-nya ada nama dua. ada rekening PT juga. Oh, Rekening PT-nya tuh apa? Di belakangnya PT atau CV atau apa? ya awalnya itu yang tadi saya sebutin itu PT. Oh, Mas tanyakan, telepon aja dulu ke perusahaan itu, ada nggak nama ini, terus bener nggak nomor rekening perusahaan itu adalah nomor rekeningnya itu, Mas kirimin bukti ininya, Iya, ada nggak kayak gitu. Jadi ya pokoknya Mas ikhtiar untuk melakukan pengecekan bener atau nggak iya, ini gitu. Maksudnya pengecekan valid atau nggak gitu ya. iya, siap. Oke deh sip Mas. Thank you Mas waktunya Mas. Iya, Mudah-mudahan cepat selesai sama-sama, Bang. ya. Oke, Ya, thank you. amin. Yuk. Yuk siap. Yuk. Oke.